Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang ada kabar BLT mitigasi resiko pangan mulai cair lewat pos. Benarkah kabar tersebut? Kemudian KPM dapat undangan pos untuk pencairan PKH dan BPNT. Dan ada tulisan MRP di surat undangan tersebut. Kira-kira MRP tersebut apa ya? Karena di beberapa waktu yang lalu ada yang mengistilahkan terkait dengan bantuan mitigasi resiko pangan, itu disingkat dengan bantuan MRP. Kemudian Menko Perekonomian menyampaikan kapan BLT Rp600.000 mulai dicairkan. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang ada kabar BLT mitigasi resiko pangan mulai cair lewat pos. Benarkah kabar tersebut? Kemudian ada KPM dapat undangan di pos untuk pencairan PKH dan BPNT. Dan di dalam surat undangan yang KPM tersebut terima, ada tulisan MRP-nya. Nah, kira-kira MRP tersebut apa? Karena di beberapa waktu yang lalu, ada yang mengistilahkan bantuan mitigasi resiko pangan tersebut dengan singkatan bantuan MRP. Kemudian, Bapak Menko Perekonomian menyampaikan kapan BLT Rp600.000 dicairkan. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Nah, sahabat itu, ada yang mengabarkan BLT mitigasi resiko pangan mulai cair lewat pos. Benarkah kabar tersebut? Nah, pada hari ini saya melihat beberapa informasi yang dibagikan oleh beberapa konten kreator di media YouTube. Dan di situ ada beberapa konten kreator yang mengabarkan bahwasanya bantuan mitigasi resiko pangan sudah mulai dicairkan yang lewat PT Pos Indonesia. Apakah kabar tersebut benar? Salah satu konten kreator tersebut menyampaikan terkait dengan adanya BLT mitigasi risiko pangan yang mulai dicairkan, menyusul dengan adanya pengakuan dari salah satu keluarga penerima manfaat yang berkomentar di platformnya, di mana si KPM tersebut mengaku mendapatkan undangan dari PT Pos Indonesia untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT. Namun di dalam surat undangan tersebut ada tulisan MRP-nya. Nah, di sini saya juga tampilkan ya. Nah, di bawah NIK itu kan ada kode MRP. Di beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman-teman konten kreator yang mengistilahkan bantuan mitigasi risiko pangan dengan singkatan MRP. Nah, di situ banyak menimbulkan pertanyaan di kalangan para keluarga penerima manfaat, apakah di surat undangan yang mereka terima yang ada tulisan MRP-nya, apakah itu juga termasuk bantuan mitigasi resiko pangan sudah mulai dicairkan? Nah, di sini perlu kita jelaskan lebih detail bahwasanya hingga video ini kita publikasikan untuk bantuan mitigasi resiko pangan atau bantuan BLT yang Rp600.000 itu masih belum dicairkan ya. Hingga detik ini baik yang lewat kartu KKS maupun yang lewat PT Pos Indonesia masih belum dicairkan ya sahabat itu. Nah, alasannya apa? Nanti di akhir video akan kita sampaikan alasannya apa kok hingga saat ini masih belum dicairkan. Nah, terkait dengan istilah MRP yang tertera di surat undangan yang diterima oleh para keluarga penerima manfaat di bawah NIK. Nah, di situ pada hari ini saya juga telah menanyakan ke pihak PT Pos Indonesia di wilayah kami. Namun dari pihak PT Pos Indonesia juga masih belum menjawabnya. Yang jelas istilah MRP yang ada di surat undangan yang diterima oleh para keluarga penerima manfaat untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT itu bukan untuk bantuan mitigasi resiko pangan.
Kemungkinan besar itu adalah istilah POS terkait dengan transaksinya di pencairan bantuan sosial. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube, karena di setiap penyaluran itu ada kodenya masing-masing. Ada SPK 1, ada SPK 2, kemudian ada MRP, kemudian ada batch. Jadi istilah-istilah itu adalah istilah yang memang dibuat oleh pihak PT Pos Indonesia untuk membedakan antara pencairan satu jenis bansos dengan bansos yang lainnya. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube, yang jelas MRP yang ada di surat undangan yang diterima oleh para KPM itu bukan bantuan mitigasi resiko pangan. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, terkait dengan hingga detik ini bantuan mitigasi resiko pangan masih belum dicairkan oleh pemerintah. Ini kita mendapatkan informasi dari detikfinance.com, di mana Bapak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian menyampaikan alasannya. Nah, di sini hotline-nya seperti ini. BLT Rp600.000 belum juga cair. Erlangga ungkap penyebabnya, dan ini dipublikasikan pada hari ini di tanggal 16 Februari tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 masih dalam proses untuk bisa dicairkan. Salah satu yang menjadi kendala terkait penganggaran yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyaluran kita harapkan secepatnya, kan sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kementerian Sosial dan kemudian berkontrak dengan PT Pos Indonesia. Karena penyaluran melalui PT Pos secara biaya lebih murah daripada melalui Himbara. Nah, ini sebenarnya agak bertentangan dengan informasi di awal-awal tahun terkait dengan penyaluran antara Himbara dengan Pos ya. Kalau versinya Kemensos, kos atau biaya untuk penyaluran yang lewat PT Pos Indonesia itu lebih mahal dibanding penyaluran yang lewat Himbara. Namun karena proses penyalurannya yang lebih cepat, lebih efisien dan tepat waktu, maka pihak Kemensos istilahnya bekerja sama dengan pihak PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial, karena memang dirasa manfaatnya lebih banyak dan lebih cepat, lebih efisien. Dari segi waktu itu lebih cepat, namun memang dari segi biaya lebih mahal. Itu kalau versinya Kementerian Sosial ya. Namun ini versinya Bapak Menko Perekonomian, katanya yang lewat PT Pos Indonesia secara biaya lebih murah. Namun ini yang benar yang mana? Yang jelas ini yang mengerti ya tentunya dari pihak Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan dan juga Menko Perekonomian ya. Kemudian saat ditanya apakah penyaluran BLT Rp600.000 bisa dilakukan pekan ini, Erlangga berguyon bahwa pekan ini waktunya untuk memantau hasil pemilihan umum pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pekan ini kita tunggu hasil KPU dulu, jadi kita santai-santai aja dulu, ucapnya. Sebelumnya pemerintah berencana memberikan BLT mitigasi risiko pangan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, berlaku untuk periode Januari, Februari, Maret tahun 2024 dan akan dievaluasi setiap 3 bulan. Pencairan BLT akan dilakukan dengan cara dirapel atau diberikan sekaligus yang rencananya pada bulan Februari tahun 2024 sebesar Rp600.000. Anggaran untuk program ini mencapai Rp11,25 triliun dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang berasal dari data DTKS. Dirapel karena kan kita ada sensus untuk kemiskinan ekstrim, targetnya 0%. Jadi jangan sampai momentum atau siklusnya lewat, ucap Erlangga. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian di minggu ini atau di pekan ketiga dari pihak pemerintah masih sedang memantau terkait dengan hasil pemilu. Barulah nanti setelah hasil pemilu ini memang fix sudah diketahui, barulah untuk BLT mitigasi risiko pangan akan mulai disalurkan. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Oke, itu informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.